tamu kita yang pertama. Ada siapa ini namanya? Nama panggungnya adalah Mongol Stress. Ini lagi ramai diperbincangkan di mana-mana gitu ya. Selain karena kemarin sempat disomasi, tapi karena kisah hidupnya yang baru kita tahu bahwa seorang Mongol Stress yang terkenal di panggung stand up comedian itu punya kisah hidup yang wow, luar biasa pahit gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roy Immanuel, komika berusia 42 tahun yang mengawali karir dengan mengikuti ajang stand up comedy tahun 2011 ini memiliki nama panggung Mongol Stress, terinspirasi dari tokoh Raja Mongol dalam film The Kandor Heroes, dan nama Stress didapatkan karena latah saat sedang show di sebuah mall. Pria yang sebelum terkenal sempat menjadi asisten Dearly Idol ini baru mengetahui ibunya setelah meninggal karena ibunya dipasung sejak Mongol berusia 3 tahun akibat melanggar aturan keluarga. Komika yang mengklaim dirinya memiliki bayaran termahal karena pernah dibayar 200 juta sekali manggung ini sempat dipenjara selama 2 bulan pada tahun 2009 karena dijebak seorang penjudi. Bapak satu anak yang 2 kali gagal menikah dan pernah bergabung dalam aliran sesat ini sekarang menjadi pelayan gereja yang suka membagikan kisah hidupnya. Seperti apa lika-liku pengalaman hidup Mongol Stress? Dan benarkah Mongol baru boleh menikah lagi setelah anaknya SMA? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mongol Stress, aduh, aku sih panggil Mongol. Kapan terakhir kamu dipanggil dengan nama aslimu? Roni. Jarang banget. Jarang. Kalau yang manggil Roni biasanya ya keluarga. Oh, keluarga. Kalau lagi mau dimarahin biasanya dipanggilnya apa? Jarang sih dimarahin. Oh, jarang dimarahin? Iya, karena tiap kali manggung jajan langsung ditransfer. Oh. Jadi aman terkendali lah ya. Kedip-kedip mami kan kedip-kedip cantik. Makasih nih so transfer. Langsung baik ya, nggak pernah tuh dimarahin. Enggak. Oke, coba kalau kita Google nama Mongol Stress, apa sih sekarang yang ramai dicari orang? Kita lihat yang pertama, buka. Yang pertama adalah aliran sesat katanya gitu. Ya ampun. Kita cerita secara general Iya. aja ya. Mongol kan pernah Iya. sempat cerita di beberapa Iya. vlog bahwa kamu pernah Pernah. tergabung di Satu hal yang tidak benar. Itu umur berapa waktu itu? Umur belasan ya? Sebenarnya sih ya dari 16 tahunan tuh udah bergabung. Cuman kan Mongol dasar bergabungnya karena faktor pertama adalah tidak mendapatkan pengetahuan Arahan. yang benar dari orang tua. Karena kan Mongol tahu mama itu setelah 2 hari meninggal. Otomatis saya dididik oleh oma yang saya anggap sebagai mama. Dan kebetulan saya manggilnya juga mama. Jadi di saat kita tidak mendapatkan ajaran, petunjuk atau petua dari orang tua, kita bisa lost jalan, bisa hilang jalan. Tapi kamu waktu bergabung itu nggak tahu kalau itu sesat? Atau tahu sebenarnya cuman nggak ada? Sebenarnya enggak, karena kan tidak diajarin mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Nggak diajarin? Bukannya Nggak. keluarga itu ortodoks gitu? Enggak waktu itu? ada, bagaimana mau diajarin orang kita sih ke sekolah aja jalan kaki Sekolah jalan kaki, berapa kilo? 3 kilometer. 3 pulang kilo. Iya, berangkat pulang jalan kaki. Jadi Jadi nggak maksudnya oma itu tidak mengajarkan apa-apa yang menurut Mongol dari sisi pendidikan agama itu nggak dapet. Nggak dapat. Nggak dapet. Jadi ketika kamu masuk Di saat itu, ketemu orang bule dan diajak join with us oke dan lah, di gitu. sana kita diterima dengan sangat welcome, disitulah Mongol ngesot. Oh, kamu diterima dengan sangat welcome. Yap. Itu penting buat kamu saat itu. Iya, karena jadi berarti kita kan dianggap. Sedangkan Mongol Keluarga? tidak dianggap. Di keluarga tidak dianggap? Tidak dianggap. Di keluarga atau di lingkungan? Di lingkungan keluarga saya juga tidak dianggap. Karena setelah lulus SMP pun saya dibawa ke orang untuk jadi pembantu. Kalau seandainya saya dianggap sebagai cucu pertama keluarga yang secara tidak langsung ngebawa marga, harusnya disayang dong. Oh, Nggak mungkin dong saya kelas 3 SMP lulus terus diantar ke orang jadi pembantu oke. buat ngepel dan nyiram bunga. Oke. Jadi itu ya. Itu Tidak yang ada pengen kita- didikan. Tidak ada didikan dan mendapatkan apa yang kamu butuhkan Betul. sebenarnya di sekte itu. Betul. Nah itu yang Mongol selalu bilang ke para orang tua tuh kontrol anakmu, didik anak-anak biar tidak salah bergaul. Dan terimalah mereka. Yoi coy. Oke. Dan di aliran sana kan kita juga dikasih ruang untuk berkarya dan tidak pernah ada yang menghakimi. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada. Kamu dikasih ruang, dikasih peran, Yoi. dikasih tugas, Yoi. dikasih duit. Yoi. Dikasih. Everything ada. Everything. Karena setiap kali pekerjaan selalu dibayar. Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya keluar dari aliran Nemu quote. quote? Ada satu quote yang dibilang if you die you not go to heaven but go to hell. Hmm. Nah disitulah Mongol mengalami kesadaran diri lah setidaknya bahwa berarti kalau kita mati nggak ke surga dong. Nah sedangkan di saat yang bersamaan orang banyak ngomongin tentang neraka ada berapa tingkatan.
Nah disitulah Mongol mengalami mungkin yang namanya anak gaul bilang parno. Parno. Jadi Mongol langsung mengambil keputusan untuk move. Kamu bilang katanya di keluarga tidak diajarkan tentang keagamaan. Ya. Tapi kamu tahu surga dan neraka, konsep itu tahu? Kan ada banyak buku yang menerangkan tentang surga. Jadi kamu bacanya dari Saya buku? suka membaca. Oke. Saya hiburannya Mongol adalah membaca. Karena di kampung kan nggak ada mainan. TV juga cuma satu buat nonton Elias Pikal. Nggak ada listrik. Jadi kita kalau baca pakai obor atau lampu semprong pagi. Seidung tebel banget gitu kan. Buku favorit tentang apa? Kalau sama dulu tuh ada majalah Anita Cemerlang. Iya, aku tahu. Karena quote-nya diambil buat surat cinta. Iya. Yeah. Mungkin ada yang belum lahir pada saat Anita. Astaga, Mongol. Jadi majalah itu Kita adalah subur. majalah favorit. Dan kalau masalah baca buku, Mongol paling mencintai itu buku tentang sejarah. Sampai hari ini. Saya selalu ke toko buku tuh pasti beli buku tentang siapapun. Tentang Soekarno, Sudirman, Biografi, Soeharto. autobiografi, Baca dan bukunya Pak Soeharto, 74 buku gue baca semua. Presiden Soekarno ada 16 buku, Mongol baca semua. Nah, kan kamu sempat juga katanya, sempat sekolah untuk jadi pendeta. Gitu. Nggak jadi. Itu kan kayak Nggak jadi. flipnya betul-betul. Nah, jadi dari sesuatu yang nggak benar, terus kita kan ngambil keputusan untuk berubah menjadi lebih baik. Ditawarinlah sekolah pendeta. Oke. Naiklah kapal Lambelu dari Bitung ke Jakarta. Nyampe di Jakarta 3 bulan nggak ada kabar. Pas dikabarin bahwa sekolahnya udah tutup. Oh, Udah tutup pendaftaran. Jadi Mongol nggak jadi sekolah. Akhirnya luntang-lantung lah di Jakarta. Bawa-bawa koper, tidur di Emperan Sarina. Itu fase yang paling berat dalam hidup karena mohon maaf saya kan Manado toh, saya gengsile kan lumayan tinggi. Oh, itu beratnya di situ. Berat. Karena gengsi Iya ya, toh, gengsi. gengsi. Ya toh biar cuman dari mau ke Plaza Indonesia tetap aja naik Transjakarta turun di Sarina baru naik taksi kan biar Kamu itu kayak gitu. ya kan harus terlihat nice to meet you toh masuk Molin bintang 5. Jadi di saat kita hidup di jalanan itu adalah momen Mongol harus merubah banyak hal. Merubah dalam hal berpikir, berteman. Karena kita nggak mungkin, karena teman-teman Mongol yang Manado hilang semua. Ada teman-teman di Jakarta ada. Ada, tapi nanti setelah jadi artis baru ngomong, dulu kita suka nongkrong bareng loh, padahal belum pernah. Jadi kamu ngemper sempet ya di Yoi. Emperan Sarina. Punya duit berapa waktu itu? Kerjakan 3 kerjaan, pagi rumah makan Padang, sore jualan koran, malam pecel lele, total 1.900.000, ngekos 250, sisanya ditabung. Oke. Belum punya mutiara-mutiara ini belum? Belum, nanti kalau udah pas jadi stand up comedian mulailah. Dulu kan ada, ya tapi ya rantai-rantai kayak ya kue kaleng gitu. Disambung pakai lem Korea ya kan? Iya. Iyalah kan dipakai cuma buat ke gereja doang. Ntar kalau pulang ke gereja buka takutnya hijau semua seleherkannya. Nih, kisah hidup Mongol pernah jadi gelandangan, masuk penjara sampai jadi stand up Ya. comedy. Jadi yang paling berat adalah ketika kamu Masuk penjara. Masuk penjara itu Masuk yang paling penjara. berat. Sebenarnya kalau bicara gelandangan, kan kita masih ngekos. Gelandangan itu kan berarti kita nggak punya rumah. Kalau ini kan kita ngekos sekalipun kos-kosannya sebelah rel. Nggak ada masalah, tapi kan kita berteduh berarti. Yang paling berat tuh masuk penjara karena Beratnya apa? saya merasa tidak bersalah. Oh, jadi ada perasaan gitu Iya, ya. saya kan cuma disuruh duduk, tahu-tahu udah bunyi, jangan bergerak. Lah kan kita, kenapa begini? Oh katanya sih, lu tukeran kepala, nanti ditebus kok. Nah ternyata Jadi kasusnya tembus cipi, Kasusnya adalah judi ya. QQ. Oh, jadi gitu. Dengan barang bukti 48.000. Aduh, Pak. Ngenes kan bukan cepet-cepetan loh 2000, tapi itu tetap merupakan sebuah tindakan kriminal. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan pernah mencoba karena itu udah ada undang-undang di pasal 303 KUHP. Jangan main QQ. Apalagi kalau ada orang main begitu, kamu disuruh duduk, jangan mau. Jangan. Pergi jauh aja. Jangan, mendingan out dari situ. 48.000 barang bukti, penjara 4 bulan ya. 4 bulan, 9 bulan setelah bebas dari cipi, jadi stand up. Oh, 9 bulan. Setelah sebelumnya sempat mau balik ke majikan awal, ditolak, kamu Iya dipecat. ditolak, nggak boleh gara-gara kan mantan R, Mantan R. residivis. Oh, siapa dulu sama yang inisialnya Dirli ya waktu itu ya? Jadi Mongol ngikut Dirli itu karena memang orangnya baik, jujur Iya, aja. iya. Karena Baik kita memang. mungkin sama-sama satu Manado, dia baik banget. Terus udah begitu dia juga memperlakukan Mongol tuh bukan cuman asisten, jadi kayak kakaknya. Jadi dia manggil gua kak. Jadi ya kita namanya satu Manado, satu selera, kebetulan sama-sama tidak makan daging kan, jadi sehati lah. Cuman di saat itu terjadi, Mongol coba masuk lagi ke Dirli nanya boleh nggak? Maksudnya Mongol masih diterima Diterima jadi nggak? asisten nggak gitu. Terus
mereka bilang, aduh sorry nih Mongol, kayaknya nanti orang hubungi lagi nih begitu. Itu Ya itu sudahlah. itu alasannya. Iya, jadi ya udahlah Mongol tetap nggak mungkin ngamuk kan. Jadi sebetulnya setelah kamu jatuh itu barulah itu ada naik ke Ya, atas menjadi stand up lewat comedian. stand up di sebuah kafe di Kemang. Oke. Nah sekarang kita ada lagi Google Me yang selanjutnya. Apalagi Ada sih ya yang udah cari di tentang Mongol ini adalah somasi Mongol stres. Ini gara-gara ya mungkin dia nggak tahu ya dia pernah di vlognya Deddy Corbuzier Iya, gitu ya. iya. Kemudian ya lagi membahas Tentang ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Gangguan Nah, jiwa. kita mohon maaf saya kekurangan kosakata. Orang kan tanya, kenapa sih lo nggak tahu Ngol? Lah kan udah lulus, ngapain buka lagi gitu kan. KBBI kan kita taunya KBBI sama 92. Belum tahu istilahnya sekarang Betul, digunakan sama itu dengan apa. kita kan orang cacat. Ternyata kan KBBI terbaru tuh difabel. Oh difabel ya. Ya, otomatis sudah tidak boleh lagi menggunakan kata orang cacat tadi, harus ganti dengan difabel. Nah, Mongol kan nggak pernah tahu. Nah ini sekarang kan kamu disomasi nih. Disomasi. Terus sekarang kelanjutannya gimana? Sudah dilakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial Mongol semuanya dan sudah selesai. Oke, ini coba kita lihat ini juga ada tulisan Mongol karena gara-gara kasus itu akhirnya lah mencuat cerita ini ya, gitu ya. Bukan yang ini, yang cerita-ceritanya Mongol. Yang bawa sebenarnya nah ini. Aduh kecil banget ya Allah. Ya sebenarnya kan saya tidak pernah punya niat untuk melecehkan atau menghina teman-teman dari dengan gangguan ODGJ jiwa. ya. Karena saya pun terlahir dari mama yang memiliki gangguan jiwa. Oke. Tadi sempat ada cerita sedikit itu, ya. Iya. Mungkin banyak yang nggak ngikutin. Jadi- Kenapa sih? Ada apa sih dengan mama kamu? Jadi mama saya mungkin melakukan sebuah kesalahan fatal pada keluarga karena maksudnya hamil Mongol tidak direstui oleh keluarga, jadi akhirnya mama dipasung. Dengan kondisi tersebut mungkin mama mengalami depresi kali ya, karena 4 tahun lebih kan dipasung. Jadi Mongol tahu itu mama 2 hari setelah meninggal. Jadi oma yang bilang, oma mau jujur ini torang keluarga keluarga mau jujur, kita ini nganape oma, saya ini Nenek. oma, nganape mama yang ini. Apa yang kamu rasakan Mongol? Nggak ada. Nggak ada rasa? 4 tahun ngerasain apa? Nggak ketika kamu tahu kenyataannya? Nggak ada, Mongol jujur Marah? aja nggak Sedih? ngerasain something. Marah Cuma sedih? enggak, Nggak. cuma nanti setelah sudah mulai Dewasa? SMA tuh mulai kayak ada kok tega banget gitu. Cuman kan tetap Mongol nggak mungkin melakukan tindakan yang, karena kalau Mongol melakukan hal tersebut, apalagi ini udah jadi stand up kan, udah ngetop nih, general banyak temen. Kalau pengen datang error otak kan bisa Mongol, cuman kan nggak boleh, dosa toh. Udahlah biarin aja lah, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa jadi seperti sekarang. Yang paling parah kan Mongol tulis di status itu bahwa 40 tahun ini rahasia Mongol sembunyiin. Apa yang membuat kamu akhirnya ceritakan? Ya karena dari pihak mereka menyatakan bahwa saya melakukan penghinaan dan pelecehan. Padahal saya 9 tahun dari kelas SD sampai SMP, tiap hari saya diteriakin orang, DP mama gila, anak orang gila. Jadi istilahnya Otomatis kalau saya melecehkan teman-teman orang dengan gangguan jiwa, berarti saya melecehkan mama saya juga dong. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah selesai. Ternyata podcast itu viral dan akhirnya Mongol masuk TV lagi. Nah, komen lah teman-teman. Katanya nggak mau masuk TV. kenapa sih kamu nggak mau masuk TV? Saya 2018 itu memilih tidak lagi masuk ke TV karena memberi ruang untuk teman-teman komik di daerah yang boleh masuk TV. Kalau TV dikuasai senior, Nanti yang lain gak punya kesempatan. nah mendingan kita ngambil offer yang lebih enak lagi, kan kita kenceng bayarannya berapa kali lipat dari Ya. TV kan. Ya kan, yang kita takuti. gitu langsung ya. No, begitu selesai 1 hour langsung. before show loh udah harus lengkap lunas. ya kan. Lucu nggak lucu, transferan masuk. Dibayar. Jadi menikmati aja. Jadi kalau istilahnya kita ya nice to meet you. Oke. Nah ini kembali lagi ke cerita pengalaman kamu Mongol punya ibu yang ODGJ dan kamu sampai umur 9 tahun nggak tahu kalau itu ibu kamu gitu. Baru setelah besar kamu merasa, kok jahat banget. Tapi kamu waktu kecil itu sempat merasa bahwa kamu tidak dianggap sebagai apa ya, Kalau cucu yang sempat merasa, memang ngerasa. Karena maksudnya begini, jadi oma memperlakukan saya tidak sebagai cucunya. Jadi Sebagai orang lain anak kecil main-main, kita harus ke kebun. Pulang sekolah cuman ganti baju, makan, nyusul lagi ke kebun. Teman-teman yang lain main-main. Kita enggak. hubungan kamu sama Oma? Oma sebelum meninggal, Oma tiap 2 hari sekali telepon minta maaf. Terus? Dan minta Mongol pulang. Terus? Itu Mongol udah stand up. Jadi di saat Oma meninggal, Mongol juga pulang ke Sanger. Setelah Oma dimakamkan, Mongol langsung balik lagi ke Sanger. Ke Jakarta lagi. Masih ada kemarahan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada.
sama sekali. Sama sekali. Itulah yang membuat Mongol bertahan jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Karena tanpa dendam. Oh. Prinsip hidup Mongol mengampuni itu indah. Karena kalau Mongol ikut marah, Mhm. yang bawa sekolah pendeta itu kan bisa dikejar juga. Hmm. Tapi kan gara-gara mereka bawa ke Jakarta gue jadi artis. Oh. Kalau sampai Mongol marah-marah terus dipulangin di Manado jadi satpam. Ini kapan kamu menemukan ini wise ini, kebijaksanaan ini, bahwa ya udah itu semua terjadi karena memang ada jalurnya untuk membawa Dari kamu kasus Cipinang. dari waktu Jadi di di penjara. saat kita dioper dari Polsek Jagakarsa dibawa ke Cipinang, itu momen paling menakutkan karena kita harus dibawa ke kejaksaan di daerah Blok M, data semua, terus udah di situ kan ditakut-takutin, ngol nanti di dalam pasti lu digulung begini-begini. Jadi boleh ya terserah deh Tuhan, mau gimana pun gue terima. Ternyata nyampe di sana enggak. Jadi selama ini mungkin dulu ada yang begituan, tapi di saat Mongol masuk enggak ada lagi. Nggak ada. Dan sampai hari ini Mongol percaya Dirjen Pemasyarakatan sudah melarang yang namanya hal seperti itu. Pernah tapi sempat marah sama Oma? Enggak, Sama sekali nggak pernah? enggak. Sampai sekarang enggak. Pernah kesel sama orang-orang yang pernah ngata-ngatain kamu sebagai Oh kalau anaknya kesel orang? pastilah, pastilah. Karena kan ada Kamu yang, ingin ngomong apa sama orang-orang yang pernah ngatain kamu waktu kecil bahwa gitu? kan saya jadi bukti. Bahwa Orang kampung enggak pernah punya TV, ya kan, dihina dari kecil, tapi bisa duduk semeja dengan presiden. Iya dong. luar biasa. Iya dong. Menjadi stand up komedian Mahal, terbaik, terlaris. Oke, coba kita buktikan. Katanya dia termahal, terlaris, terhits ya kan? Oke. Coba bisa nggak nih tanpa persiapan? Ini biasanya kan orang pakai nulis Oh, materi. Ini kita todong loh, bisa Mbak nggak? Beni soalnya kita dikontrak cuman buat Tapi katanya udah oke ya. enggak, jadi Ya, stand up gitu. Sepatah dua patah kata lah. Nah itu kalau sepatah dua kata biasanya Itu kalau berapa di menit acara ya? orang meninggal. Ya. Sebelum jenazah dimakamkan, Astaga. keluarga besar mungkin ada sepatah dua kata. Ini apa? Ada apa? Tadi kamu nah yuk berdiri, Berdiri katanya. atau sebenarnya sih nggak usah berdiri juga jadi. Oh iya, duduk aja, duduk Ya aja, duduk. kan? Coba. Jadi maksudnya begini, Eh. sebenarnya kan kita ini dalam masa pandemi seperti ini nih, masa yang paling banyak saya sebagai salah satu orang Indonesia yang minta tolong kepada teman-teman nakes nih, boleh nggak kira-kira kalau seandainya melakukan swab ataupun antigen, itu jangan cuman hidung kiri gitu loh. Kenapa? Harus Kan takutnya hidung kiri lebih longgar daripada hidung kanan. Karena dicolok-colok melulu. Udah gitu kan kita hidung pesek. Disuruh pakai masker 2 lapis. Selapis aja kita ngap apalagi 2 ya kan. Udah begitu ya mau gimana lagi, tapi ya demi protokol kesehatan ya kan. Apalagi dengan kondisi muka Mongol seperti ini, sekarang banyak orang yang takut kehilangan apa di Jamret. Kita juga menjadi pihak yang tertekan. Kenapa? Saya kalau ke luar negeri, orang bule itu selalu lihat muka kita pasti nanya, are you Mongolian? Iya, Iya kan? Are you from Ulaanbaatar? Iya, Tapi Indonesia kan enggak. Oh gitu. Indonesia tuh muka seperti Mongol tuh tuduhannya cuma ada 2. Apa? Kalau nggak tukang hipnotis, tukang copet. Karena itu kisah nyata, itu kisah nyata. Saya waktu itu karena Mongol kan beragama Kristen, di gereja lah ini ceritanya. Lagi ibadah benar-benar, di belakang ternyata lagi berisik. Ada yang hilang handphone. Segereja ngelihatnya ke Mongol. Gue langsung, muka gue muka tertuduh berarti ya. Tapi yang paling enak dalam hidup adalah dalam karir saya putra daerah satu-satunya dari Sulawesi Utara yang main film terbanyak. Saya sudah membintangi 39 film. Luar biasa. 7 jadi cowok. Sisanya aku nggak perlu bertegas lah ya. 32-nya ya lembut lah. Ya kurang lembut lebih, lah, ya lebih kan? oke. Dan Akhirnya sekarang, jadi permanen. aduh, aku tidak mengelaborate itu ya. Aduh. Oke, ada Q&A pertanyaan buat Mongol. Coba kita buka satu nih buat Mongol. Coba kita Oh ada buka. pertanyaan? Mongol, kenapa selalu pakai kalung putih? Emang itu ada ajian apa di kalungnya? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Robin. No secret.